Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang dimana hari ini banyak orang yang menanti-nanti datangnya kejadian dua ini. Dan banyak yang nggak tahu Ya'juj dan Ma'juj kapan keluarnya, Dajjal kapan keluarnya. Banyak yang bertanya. Maka di dalam sebuah ayat Quran surat Muhammad ayat 18 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang pada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang, maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat itu sudah datang. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka kita akan bahas tanda-tanda kiamat itu ada beberapa, bahkan banyak hal ya, yang pembuka antara tanda-tanda kiamat kecil dan besar itu diutusnya Al-Mahdi. Katanya sebagian berpendapat demikian. Tapi kalau kita merujuk pada hadis-hadis, dalil-dalil itu banyak sekali. Termasuk perang dunia I, perang dunia kedua, bahkan diutusnya Rasulullah SAW pun adalah tanda-tanda kiamat. Maka kita akan bahas tentang tanda-tanda besarnya, yaitu tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj serta munculnya Dajjal. Jadi intinya di akhir zaman itu akan muncul 3 kekuatan besar. 3 kekuatan besar itu yang pertama adalah kekuatan Muslim. Itu saudara udah tahu, kalau saudara seorang Muslim ya pasti paham. Ini kekuatan pertama. Yang kedua adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ketiga adalah Dajjal. Maka kita di sini akan mengidentifikasi 3 kekuatan besar di akhir zaman yang akan muncul. Karena apa? Kalau kaum muslimin perang dengan Dajjal itu pada akhirnya akan perang dengan kaki tangannya Dajjal, bahkan dengan Dajjalnya. Terus kalau dengan Ya'juj dan Ma'juj, siapa yang memerangi? Kalau di dalam sebuah hadis, Ya'juj dan Ma'juj pada akhirnya akan diserang oleh apa? Ulat yang menyerang tenggorokan dan hidung. Itu diterangkan dalam sebuah hadis. Jadi mereka akan dimakan ulat sampai mati semua bergelimpangan. Itu setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu hancurnya Ya'juj dan Ma'juj itu setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah akan terjadi peperangan terhadap kaum muslimin atau dengan Dajjal? Secara spesifik, mungkin pertama munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu memerangi dunia. Tapi pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj berbaur dengan manusia yang pada akhirnya pun akan dibinasakan oleh Allah melalui binatang. Pertama, kita akan bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaannya adalah siapakah Ya'juj dan Ma'juj tersebut? Apakah manusia ataukah monster? Monyet, kera, atau apapun itu. Karena sebagian orang bahkan ulama sedang menanti-nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kata mereka di dalam sebuah gua dikurung. Ada yang berpendapat demikian. Yaitu istihad mereka dalam mentakwilkan sebuah keadaan. Maka kita akan mengacu pada hadis-hadis Rasulullah. Ya'juj dan Ma'juj itu siapa? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda,
Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam. Adam menjawab, aku menjawab panggilanmu. Segala kebaikan ada di kedua tanganmu. Lalu Allah berfirman, keluarkanlah rombongan penghuni neraka. Dia bertanya, berapakah jumlah rombongan penghuni neraka? Allah menjawab, untuk setiap 1000 orang ada 999. Yang masuk neraka itu 999, satu orang yang masuk surga. Itu anak keturunan Nabi Adam. Saat itu rambut anak kecil mendadak berubah, setiap orang yang hamil keguguran kandungannya, dan engkau lihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Melainkan azab Allah sangat pedih. Para sahabat bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang itu? Nabi menjawab, bergembiralah, sesungguhnya satu orang dari kalian dan 1000 orang dari Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ada. Jadi kalau hari ini umat Islam itu sekitar 2 miliar, ya mungkin 2 miliar, mungkin separuhnya yang konsisten lah ya, 1 miliar, berarti Ya'juj dan Ma'juj ada berapa? Ini 1/1000 loh umat Islam loh. 1 miliar kali 1000. 1000 miliar. Berapa? 1 triliun. Banyak gak? Coba saya tanya, kira-kira kalau bumi ini penduduk manusianya 1 triliun banyak gak? Banyak. Bagaimana kalau manusia yang 1 triliun itu di dalam gua? Ayo, seandainya Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam gua, 1 triliun banyaknya orang. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya? Sehari-hari makan apa? Pakai pakaian atau enggak? Nah, sementara saudara harus paham hari ini, NASA punya satelit yang kedalaman nyampe puluhan kilometer, tahu nggak? Ketahuan, bisa dibaca. Oh, ini ada emasnya, ada minyak buminya, ada apa? Ketahuan. Masa iya jumlah triliunan orang nggak kebaca? Kita jangan sampai dibodohi. Jadi Ya'juj Ma'juj itu di dalam gua atau di atas permukaan bumi ini? Sekarang manusia kalau hidup di dalam gua, sekarang makanan apa yang bisa dia makan kalau di dalam tanah tersebut? Yang jumlahnya 1 triliun loh. Manusia 9 miliar aja udah rasa sumpek, sesak gitu kan. Pasti ada yang keluar masuk ntar. Sekarang, adakah di dalam belahan bumi ini mereka hidup dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan jumlahnya 1 berbanding 1999. Coba kita kaji ilmiah nih. Ya kalau yang orang-orang Bandung Ya'juj dan Ma'juj ya nggak bakalan ketemu nanti. Ya'juj Ma'juj belum keluar, kan masih dalam gua, masih aman, kiamat masih jauh gitu kan. Masih aman, Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Karena apa? Tanda kiamat itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Padahal mau keluar Ya'juj dan Ma'juj, kayak mau nggak keluar juga, padahal kita juga mati-mati juga kan. Nah, maka kita akan memahami. Kita akan bahas dari sisi Qur'annya. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, bukan monster. Apalagi gorila, karena fitrah manusia tidak akan berubah dari dahulu hingga sekarang. Karena hari ini banyak yang beranggapan Ya'juj dan Ma'juj itu seperti monster, seperti gorila di dalam gua. Jadi, padahal tadi hadisnya kan diterangkan, itu anak keturunan Adam kan? Yang Rasulullah menyampaikan, jadi bahkan di dalam Quran, fitrah manusia itu sama dari dulu sampai sekarang. Kita punya 2 kaki, 2 tangan, mukanya seperti ini, nggak akan berubah jadi gorila, nggak akan berubah jadi monyet. Apalagi monyet berubah jadi manusia, itu nggak bakalan. Siapa yang percaya nenek moyang kita monyet? Wah, kena Darwinisme ntar kalau kayak gitu. Kalau seandainya nenek moyang kita monyet, kita mengingkari Quran. Kenapa? Seharusnya kalau seandainya monyet itu mengalami evolusi, harusnya hari ini masih ada proses evolusi tersebut, yaitu monyet setengah manusia. Harusnya ada. Kenapa? Masa iya prosesnya dulu doang sekarang udah nggak ada? Separuh monyet, separuh manusia.
Harusnya ada, tapi nggak ada. Jadi itu teori bohong itu, dusta. Maka kita akan bahas yaitu ini di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam. Jadi artinya manusia seperti kita. Nggak mungkin berubah. Fitrah manusia nggak akan berubah. Dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih ribuan. Cepat berkembang biaknya. Karena ini benar-benar merusak. Terus di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 88 sampai 89. Jadi artinya pada akhirnya manusia Ya'juj dan Ma'juj itu akan berbaur. Berbaur itu apa? Bersama-sama. Terus Ya'juj dan Ma'juj kayak apa bentuknya? Nah, itu. Maka keterangannya seperti apa? Kita akan bahas. Ya'juj dan Ma'juj tidak tinggal di dalam. Coba saudara hari ini sering dengar kajian Ya'juj dan Ma'juj? Tinggalnya di mana? Di gua. Gimana caranya itu? Jumlahnya kan banyak. Coba kalau dikaji ilmiah, gimana nyambung nggak ya? Nah, maka kita akan bahas di sini. Ini di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 95 sampai 97. Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Raja Zulkarnain ini diminta sama sebuah kaum untuk bikin dinding penghalang antara kaum tersebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi penghalang atau penutup? Kalau di dalam gua itu penghalang atau penutup? Kalau di dalam gua kan penutup kan? Jadi penghalang itu bukan sebuah tutup. Nah, maka diperkuat lagi dalam ayat berikutnya. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya besi panas itu. Sekarang saudara bisa baca nggak nih? Jadi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak. Ini gunung. Masa iya di dalam antara sebuah gunung dan gunung ada gua? Gua itu di dalam sebuah gunung. Di bawahnya ada gua. Itu gua namanya. Coba, kira-kira gimana? Maka di sini kan terangkan. Ketika potongan itu telah terpasang sama rata kedua puncak gunung. Ini gunung di besi tumpuk atas baru dicor dengan tembaga. Artinya itu di dalam gua atau hanya sekat penghalang. Di dalam Quran tadi kan jelas, yaitu sekat Kok saudara percaya di dalam gua? Gimana? Ayatnya seperti ini. Orang mentakwilnya di dalam gua. Yang salah Quran atau orang tersebut? Ini untuk mengalihkan isu agar umat Islam itu udah nggak usah mikir macam-macam. Udah nggak usah mikir Ya'juj dan Ma'juj harus segala macam, itu masih dalam gua gitu. Walaupun tetangga saudara ternyata Ya'juj dan Ma'juj. Terus ayat selanjutnya. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 95 ayat 97. Artinya kesimpulannya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak tinggal di dalam gua.
Jadi dia dikasih dinding pemisah, hanya saja mereka nggak bisa melaluinya, mendaki ataupun melubanginya. Daerah manakah benteng Ya'juj dan Ma'juj? Banyak keterangan hari ini yang sudah ditemukan, yaitu daerah pegunungan Kaukasus. Yang bekasnya setelah dibikin tembok tersebut, itu di sana itu akhirnya jadi kayak seperti dam, bendungan. Nyampe ribuan tahun berlalu, sampai akhirnya tembok tersebut keropos, akhirnya rusak, akhirnya jebol, hancur. Hancurnya kapan? Sudah lama, ratusan tahun yang lalu. Zaman Rasulullah aja udah mulai ada lubangnya. Itu ada keterangannya. Maka Rasulullah ketika bangun dari tidur, dia kaget dan celakalah kamu orang Arab. Tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang. Itu udah mulai keropos. Yang jika Ya'juj dan Ma'juj tinggal di gua, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sedangkan tidak ada sinar matahari, sementara manusia yang 1/1000 saja kesusahan memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi yang kali 1000. Ya kan? Sekarang kan kalau seandainya hari ini manusia cuma berapa miliar, udah sumpek kan dunia ini kayaknya. Bandung gimana? Bandung. Gimana? Kalau dibagi 1000 lagi, kira-kira orang di sana dapatnya buat tempat buat tidur doang. Iya kan? 1 triliun loh. Penduduk manusia yang paling banyak di muka bumi di negara mana? Cina atau India? Ya itu pokoknya antara 2 lah ya. Miliaran itu jumlahnya. India juga miliaran, Cina juga miliaran. Kalau Cina tempatnya luas, kalau India sempit. Ya, sempit, negara yang sempit, manusianya miliaran. Waduh, kumuh. Di situ, apa-apa di situ, ngambil air di situ, ada gitu. Tapi nggak semua ya orang India seperti itulah. Kita nggak boleh rasis itu. Terus, yang padahal dengan satelit itu manusia bisa mendeteksi kedalaman tanah sampai puluhan kilometer. Apakah keberadaan mereka tidak terdeteksi? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ini ilmiah sebenarnya. Tapi kalau orang yang masih percaya di dalam gua ya tetap aja ngotot. Itu kan kekuasaan Allah. Iya, semua juga atas kekuasaan Allah. Manusia itu diciptakan dengan cara, kalau dikaji secara ilmiah, itu ya nyata secara ilmiah. Tapi kalau bicara tentang kebesaran Allah, ya banyak keajaiban, mukjizat gitu. Jika Ya'juj dan Ma'juj mereka bertaubat, apakah Allah tidak menerima taubatnya? Jika Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk di dalam gua, apakah mereka dilahirkan untuk masuk neraka? Itu pertanyaan gitu. Kalau seandainya mereka di dalam gua, apakah mereka ditakdirkan hanya untuk masuk neraka? Saudara mau nggak seandainya dilahirkan jadi bangsa Ya'juj dan Ma'juj, tahu-tahu nanti takdirnya masuk neraka? Mau nggak? Allah berbuat zalim kalau begitu. Jadi kita itu dikasih agama. Agama itu bicara tentang nasihat atau pilihan. Kita lahir dimanapun negaranya, kalau kita fokus beramal baik, insya Allah Allah akan berikan jalan yang lurus. Tapi kalau kita nggak mau beramal soleh, berbuat baik, ya kesesatan yang datang. Jadi kita kan bahas sejarahnya. Sejarah Ya'juj dan Ma'juj dimulai dari pembangunan tembok Zulkarnain di wilayah pegunungan Kaukasus, yang hari ini meliputi beberapa negara, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, dan lain-lain di sana. Yang dulu itu masuk dalam negara Uni Soviet. Uni Soviet kan negara banyak itu kan. Yang akhirnya sekarang pecah-pecah ya kan. Jadi termasuk Rusia juga iya. Jadi Ukraina juga iya, Uni Soviet. Jadi pecahan Uni Soviet itu banyak hari ini. Daerah sana. Jadi Rasulullah SAW pernah berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Dia bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir di tempat-tempat yang tinggi seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Ini terangkan.
Ya'juj dan Ma'juj ciri-cirinya itu seperti itu. Lebar mukanya, sipit matanya, pesek jangan lihat saya ya. Jadi ini bicara tentang apa? Awal kemunculannya itu ya situ. Contoh lah, kalau kita hari ini bicara tentang Islam. Kalau seandainya Islam pertama muncul di mana? Di Arab. Apakah Islam itu identik dengan orang Arab? Islam itu pasti orangnya mancung. Bahasanya Arab begini-begini. Lah sekarang saudara hidungnya pesek. Kita nih harus saudara hidungnya pesek. Ya, apakah bukan orang Islam? Jadi awal mulanya Islam itu di Arab. Setelah menyebar luas ke negara manapun. Jadi bicara tentang Islam bukan berarti Arab. Orang Arab juga belum tentu Islam. Jadi bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj juga sama. Awal mulanya dia muncul dari kalangan siapa? Yang akhirnya begitu nyebar ke luas ke muka bumi ini, setelah berbaur, apakah orang yang hidungnya mancung, terus dia ngikut Ya'juj dan Ma'juj, nggak jadi Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah faham. Ya sebagaimana gini, Yahudi itu siapa? Anaknya Nabi Yakub. Namanya Yehuda. Yang akhirnya anak keturunan yang akhirnya kita terkenal sampai hari ini Yahudi. Awalnya cuman nama orang yang akhirnya jadi sebuah nama kelompok. Jadi sebuah agama hari ini. Karena apa? Keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi akhirnya menjadi sebuah agama. Jadi seperti itu. Begitupun agama-agama yang lain itu banyak kan juga sama. Hindu itu seperti awal mulanya di lembah Hindustan. Akhirnya berkembang biak kemana-mana ya kan. Namanya Hindu. Itu padahal nama wilayah Hindustan. Begitupun Ya'juj dan Ma'juj. Awal mulanya munculnya itu orang-orangnya mukanya lebar. Terus kecil matanya. Coba sekarang identifikasi. Kira-kira siapa Ya'juj dan Ma'juj? Karena di dalam Quran, Dajjal itu, ya di dalam hadis juga diterangkan, Dajjal itu masih membawa agama. Dia mengaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan Isa al-Masih ad-Dajjal. Isa al-Masih palsu. Jadi dia masih membawa nama-nama agama, atribut agama. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj sama sekali nggak membawa agama. Orang kalau mengikuti dia, nggak ada Tuhan. Ini semua ada itu karena memang dari dulu ada. Nggak percaya akhirat, nggak percaya dunia dan akhirat akan kiamat, itu nggak percaya. Siapa? Ateis, ya kan? Sekarang ateis di mana? Uni Soviet dulu banyak kan ateis. Yang akhirnya sekarang menyebar ke Cina, Mongol, segala macam. Itu pertama itu Mongol, daerah Mongol itu. Makanya Mongol itu membawa ajaran itu. Dulu memerangi dunia waktu itu. Yang terkenal lah siapa rajanya? Genghis Khan. Itu. Jadi ini ciri-ciri ketika Ya'juj dan Ma'juj ini faham yang membawa kerusakan itu muncul. Dia merusak orang-orang yang punya agama. Musuh mereka yang orang punya agama. Makanya bagaimana merusak orang yang punya akidah, punya keimanan itu bagaimana agar dihancurkan. Terus kita lanjut. Surat Al-Kahfi ayat 94. Ya, ketemu ya siapa Ya'juj dan Ma'juj? Orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Namanya nggak usah disebut. Intinya orang yang ateis lah. Mau namanya apapun hari ini menjadi kelompok kan banyak. Nggak usah disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ini kaum yang dirusak karena dia nggak percaya Allah, nggak percaya Tuhan, nggak percaya apa. Adanya itu berbuat kerusakan, menghalalkan segala cara. Orang kalau nggak percaya Tuhan, kehidupan setelah kehidupan dunia ini, itu nggak percaya dosa.
Jadi menghalalkan segala cara. Itu yang mereka perbuat. Saudara tahu, di akhir zaman ini sebenarnya sudah teridentifikasi Ya'juj dan Ma'juj itu siapa. Maka 3 kekuatan besar itu sebenarnya sudah di depan mata kita. Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang berbuat kerusakan yang pada awal kemunculannya ciri-cirinya fisiknya, matanya sipit dan lebar mukanya. Namun pada perkembangannya banyak yang menjadi pengikutnya. Sebagaimana faham Yahudi yang pada awalnya adalah Bani Yakub alaihissalam. Tapi pada perkembangannya menjadi sebuah faham yang pengikutnya tidak harus Bani Israel. Begitupun Islam. Pada awal kemunculannya dari Arab. Tetapi hari ini Islam bukan berarti orang Arab. Ya'juj dan Ma'juj juga sama. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukan berarti orang sana. Tapi siapapun hari ini yang tidak percaya akhirat, nggak percaya kehidupan setelah kematian, nggak percaya Tuhan, nggak percaya kiamat, itu faham Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj yang pada awalnya orang-orang yang berbuat kerusakan, yang tidak beragama, yang kemudian berkembang hingga ke seluruh dunia. Sedangkan Dajjal keluar masih membawa agama, sedangkan tidak ada satupun riwayat yang menerangkan Ya'juj dan Ma'juj beragama, karena ia membawa faham ateis. Selanjutnya kita akan bahas tentang perang Ya'juj dan Ma'juj dan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kapan terjadinya peperangan Ya'juj dan Ma'juj ini? Membuat kerusakan di awal kemunculannya. Nah, maka kita akan mengutip dalam sebuah hadis. Ini hadis yang panjang riwayat Ahmad nomor 11.036. Rasulullah SAW beliau bersabda, akan dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka keluar membaur di tengah-tengah manusia, sebagaimana firman Allah, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Nah, ini diterangkan pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan berbaur di tengah-tengah manusia. Ini Rasulullah menyampaikan. Fase berbaurnya Ya'juj dan Ma'juj di tengah-tengah manusia ya seperti ya hari ini gitu. Nah, terus lanjutan hadisnya. Sehingga tidak ada seorang yang hidup kecuali orang-orang yang berada di dalam benteng, atau kemudian ada seorang dari mereka berkata, penduduk bumi sudah kita habiskan semuanya dan yang tersisa hanyalah penduduk langit. Ini perang Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, itu dia berusaha bagaimana menghancurkan penduduk bumi. Penduduk bumi sudah kita habiskan semuanya, dan yang tersisa hanyalah penduduk langit. Atau mungkin dengan kata, ini kata istilah itu bisa jadi orang-orang atas lah gitu. Makanya perang yang melibatkan seluruh dunia, istilahnya yang membunuh jutaan manusia, itu perang apa? Ini perang Ya'juj dan Ma'juj itu terjadi kapan gitu? Kalau kita hari ini menunggu perang Ya'juj dan Ma'juj, itu udah bukan saatnya lagi. Karena apa? Yang ke depan hari ini tuh Armageddon, perang besar dengan Dajjal. Jadi ini bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, itu perang yang dikobarkan oleh orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Orang ateis. Makanya yang dimusuhi itu orang-orang yang beragama. Nasrani mau Islam bunuh. Yahudi pun dibunuh. Itu kapan terjadinya? Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, terus, maka salah seorang dari mereka mengacungkan tombaknya lalu melemparkannya ke langit dan kembali dengan membawa darah sebagai fitnah bagi mereka. Jadi perang Ya'juj dan Ma'juj itu awal mula orang menggunakan apa? Tongkat yang kalau dilempar ke langit jatuh langsung meledak, banyak orang mati. Apa? Bom, rudal, roket. Iya kan?
Tombak dulu kan kalau jarak jauh apa? Dilebar kan? Itu sudah terjadi. Itu awal mula kemunculan Ya'juj dan Ma'juj itu membawa fitnah perang dunia satu, perang dunia kedua. Itu sudah terjadi. Maka sebenarnya semua kejadian di muka bumi ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai terjadinya kiamat itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Hanya saja manusia hari ini belum menghubung kaitkan. Apa sih perang dunia satu? Apa sih perang dunia kedua? Apa sih orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat? Ya, kita kembali ke hadis. Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah mengutus sekawanan belatung di leher mereka, keluar ulat belatung pada ingus belalang, dan sekawanan belatung itu keluar di leher mereka. Sehingga mereka mati terkapar yang tidak terdengar gerakannya sedikit pun dari mereka. Kemudian kaum muslimin berkata, siapa kiranya seorang yang akan menggadaikan dirinya untuk melihat apa yang diperbuat oleh musuh, maka turunlah seorang laki-laki dari mereka yang menyiapkan dirinya untuk menggadaikan dirinya. Ia menyangka dirinya akan terbunuh. Kemudian laki-laki itu turun dan ia mendapati mereka Ya'juj dan Ma'juj telah mati bertumpukan. Lalu ia berseru, wahai kaum muslimin, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kalian dengan membinasakan musuh kalian. Maka orang-orang pun keluar dari kota dan benteng mereka sambil melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali hanya tersisa daging-dagingnya saja. Lantas ia bersyukur atasnya sebagaimana sebaik-baik syukur dari tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air sama sekali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pada akhirnya hancurnya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan perang lagi, konfrontasi lagi, bukan. Ya, baik dengan kaum muslimin ataupun dengan yang lain itu nggak ada keterangannya. Tapi pada akhirnya azab Allah datang pada mereka, yaitu dengan apa? Allah mendatangkan ulat yang menyerang tenggorokan dan ingus hidung atau segala macam. Ya mungkin bagian kemarin waktu terjadi corona itu mungkin bagian kecilnya. Karena apa? Itu virus itu nyerangnya tuh tenggorokan dan hidung. Itu bagian skenario kecilnya, skenario Allah membinasakan orang-orang yang gak percaya Allah. Itu bagian kecil. Yang suatu saat bisa jadi semuanya akan dibinasakan seperti itu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah bukan melalui tangan kaum muslimin, tapi melalui virus azab Allah. Perang dunia 1 dan 2 dikobarkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, atau dengan kata lain perang Ya'juj dan Ma'juj. Perang dunia 1 dan 2 adalah bagian dari 3 rangkaian perang akhir zaman. Ini dalam sebuah manuskrip. Manuskrip itu apa ya? Catatan sejarah, catatan orang dahulu yang hari ini baru diketemukan. Yang menerangkan detail tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ini belum lama ditemukan. Di YouTube banyak bahasan-bahasan manuskrip seperti ini. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Tuhan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hitler atau Hier. Ini sebuah hadis yang menjelaskan nyampe nama-nama tokoh aja disebutkan. Manuskrip. Abu Hurairah menjelaskan menjelang maut berkata, dalam rangkaian hitungan Hijriah sesudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian, dan di situ Raja Roma melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman bernama Al-Hir.
Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arus atau Arus. Ini juga sama, manuskrip. Terus yang ketiga, dalam perang itu keluar seorang ratu dunia. Perang Ya'juj dan Ma'juj itu memunculkan ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi, dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi hari ini. Ini terakhirnya. Jadi perang dunia satu, perang dunia kedua, dari situ dua perang itu memunculkan ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Ya di balik itu semua ternyata Yahudi waktu itu di tempat yang paling menguasai dunia. Dengan apa? Ekonomi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah, kota yang disucikan. Hari ini Al-Quds sudah dikuasai belum sama Yahudi? Sudah. Terjadi belum? Sudah. Maka Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini, ya setelah perang dunia satu, perang dunia kedua, sebenarnya berseteru dengan siapa? Ya'juj dan Ma'juj berseteru dengan siapa? Amerika. Kenapa kok berseteru? Amerika itu dikatakan sebagai ratu dunia, pelaku makar dan sekarang kan benar. Irak didesusan, dengung-dengungan, punya senjata kimia yang akhirnya diinvasi ya kan? Ternyata nggak punya. Gedung WTC kembar dibom, dia ngebom sendiri, punya alasan dengan alasan Islam nih, teroris, akhirnya menyerang Islam. Itu terjadi, pelaku makar dan pelacur. Dia ketika ada dalam sebuah negara ada konflik antara ya oposisi dan apa? Koalisi itu kan, oposisi dan koalisi. Itu kalau konflik itu salah satu pasti dibiayain. Biar apa? Mereka punya senjata, akhirnya suruh perang, saudara. Dan dia untung dari penjualan senjata. Itu terjadi. Maka di perang manapun mereka itu jualan senjata. Akhirnya begitu selesai nggak punya utang, akhirnya begitu menang punya utang ke sana. Akhirnya mereka bisa mengendalikan negara tersebut. Ke Indonesia, salah satunya. Jadi bagi yang masih mau menunggu-nunggu Ya'juj dan Ma'juj keluar dari gua, ya silahkan. Tunggu saja. Karena mereka telah berbaur dengan manusia yang bisa jadi tetangga saudara, saudara, atau bahkan keluargamu juga sudah menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi intinya Ya'juj dan Ma'juj saat ini sudah berbaur di tengah-tengah manusia. Memang setelah perang Ya'juj dan Ma'juj itu tidak terjadi peperangan lagi sama kaum muslimin. Ya terbukti hari ini. Pada akhirnya akan dibinasakan dengan bencana. Justru kaum muslimin di perang terakhir, perang akhir zaman, perang Armageddon itu jadwalnya itu perang melawan Dajjal dan anak buahnya. Itu sudah menjadi takdir qadarullah. Ya sudah, kalau kita paham itu, semua yang terjadi itu sebuah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Ketika menimpa kita, ya terima. Karena kehidupan yang sebenarnya itu bukan di dunia bagi orang-orang beriman. Tapi di akhirat. Tadi kita membahas Ya'juj dan udah bisa mengidentifikasi siapa Ya'juj dan Ma'juj? Dah. Berarti udah keluar ya. Kita membahas tentang Dajjal hari ini. Karena ini berhubung kait. Antara Ya'juj dan Ma'juj itu dan Dajjal itu berhubung kait. Jadi dua prakondisi keluarnya Dajjal. Yang pertama, keluar dari kurungannya. Dia kan dirantai, dikurung. Dia keluar dari kurungannya. Dan yang kedua itu keluar secara fisiknya. Karena kemarahan kaki tangannya dikalahkan. Karena Dajjal begitu keluar dari kurungan, dia berusaha mengendalikan manusia.
Makanya melihat Dajjal udah keluar atau belum, dilihat dari yang menyembahnya. Kalau penyembah Dajjal sudah banyak, nggak bisa dipungkiri Dajjal itu udah keluar gitu. Hari ini kalau saudara pengen tahu penyembah Dajjal itu banyak video-video di dalam YouTube kemana banyak keterangan-keterangan itu. Ya. Jadi Dajjal keluar sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia I dan II adalah awal mula keluarnya fitnah Dajjal. Ya, dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu usaha Dajjal untuk memunculkan super powernya, polisi dunianya, yaitu kaki tangannya. Itu usaha memunculkan itu. Maka kita bahas, kalau kita mengacu pada keluarnya Dajjal sehari seakan-akan seperti setahun atau tahun-tahun penderitaan, itu kita bahas dalam sebuah hadis. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah berkata, 40 hari. Satu harinya seperti setahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim. Yang akhirnya ini dikalikan, yang di sana itu banyak kan mengkalikan. Satu hari seperti satu tahun. Jadi satu tahun, satu bulan, sepekan, terus 37 hari. Ketemunya berapa? Setahun sekian puluh hari gitu. Itu kalkulasi di sana. Padahal ini kata yuwati itu kata seperti, bukan menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Satu harinya seperti satu tahun. Awal mula kemunculan Dajjal, keluar dari kurungannya, bukan keluar secara fisiknya nih. Dia keluar dari kurungan, sehari-harinya seperti setahun, satu hari seperti satu tahun. Sekarang saudara pernah nggak merasa satu hari itu seperti lama banget tuh dalam keadaan seperti apa itu? Sengsara, menderita, betul nggak? Betul. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ketika Ya'juj dan Ma'juj menyerang seluruh dunia, manusia itu dibuat sengsara dan menderita. Sengsara dan menderita. Saya kalau cerita dulu sama mbah saya, itu dari gunung ke gunung, dari gua ke gua itu melarikan diri. Setiap kalau ketemu dengan apa namanya dulu, londo itu kan, ditembak jeder-jeder kayak gitu. Itu terjadi dahulu. Maka orang-orang tua kita, nenek moyang kita itu mengalami satu harinya itu seperti setahun. Karena apa? Saking susahnya, saking menderitanya, saking sengsaranya, sampai kepengen beli baju aja, jual kerbau satu dapat baju satu. Jadi beli satu baju itu jual kerbau satu. Sekarang kalau jual kerbau satu dapat baju berapa? Banyak ya. Makanya dulu tuh pakaiannya pakai karung goni. Makanya sengsaranya luar biasa. Maka satu harinya seperti satu tahun. Terus setelah Dajjal keluar ini, karena apa? Dia menjadi apa? Penguasa dunia kan, dia menjadikan dunia ini semakin kesini semakin enak. Akhirnya seharinya seperti sebulan, akhirnya seharinya seperti sepekan, akhirnya seperti kilat, seperti pedang, seperti kelebatan apa? Seperti api yang begitu nyelip hilang, kilat. Saking cepatnya berlalu. Karena apa? Manusia dibikin enak. Dajjal itu membawa fitnah dunia. Hari ini kita sudah pada hari-hari terakhir sebelum Dajjal secara fisik itu akan muncul, itu hari ini. Kita jalani sehari-hari itu seperti apa? Baru kemarin hari Sabtu. Ini hura hari Sabtu lagi. Kayak gitu enggak? Cepat berlalu. Karena apa? Saudara disuguhkan sesuatu yang menghibur, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang membuat saudara senang bahagia. Yang saudara sendiri ditipu tapi merasa tidak tertipu. Oleh siapa? Dajjal. Kebanyakan hari ini.
Dajjal itu membawa air dan api. Air itu bicara tentang yang dibawa oleh Dajjal ini enak. Saudara suruh mengejar air. Sedangkan api bicara tentang akhirat. Yang kesannya itu membakar. Coba kalau bicara tentang akhirat. Akhirat lagi. Tapi kalau bicara dunia, wah. Coba kalau di sini kita bikin kajian, kita bahas dunia. Pengen sukses di dunia, ayo ikut sini. Rame ribuan kayaknya. Tapi kalau kita bahas, ayo kita ada kajian, bahas apa? Akhirat. Akhirat lagi. Waduh, yang datang itu lagi. Ya enggak? Ini kita berada di akhir zaman sebenarnya. Jadi, keluarnya Dajjal secara fisik itu belum. Lah ngapain dia keluar? Dia mengendalikan kita manusia itu di belakang layar. Dia bukan orang bodoh. Emang hari ini orang-orang yang sedikit ini aja sedikit selfie itu kan. Dajjal tuh nggak seperti itu. Nggak ria banget gitu. Nah nanti ada video-videonya sebenarnya kalau bahas ini. Kalau yang bahasan sehari kita bahas ini. Ini panjang itu bisa sehari itu. Nanti ada bahasannya. Jadi keluarnya Dajjal secara fisik. Ini kan keluarnya Dajjal secara fitnahnya lah. Programnya. Ini diterangkan. Tidakkah tahu bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, dia Dajjal keluar hanyalah karena satu amarah yang ia rasakan. Hadis riwayat Muslim. Marah, karena marah kenapa? Masa dikurung dia marah? Nggak mungkin kan? Dia itu pengikutnya banyak. Hari ini yang menyembah itu siapa? Kalau saudara mau nonton di di YouTube udah pada dihapusin. Saya masih ada filmnya. Jadi ini orang Amerika dan petinggi-petinggi orang-orang itu sana NATO dari banyakan. Ya nggak semua NATO. Inggris, Amerika itu menyembah Dajjal. Mereka tuh kalau dalam 2 tahun sekali itu ngumpul dalam hutan, namanya hutan apa ya? Ada yang tahu sini pernah nonton filmnya? Dia mengorbankan orang untuk dijadiin tumbal, dibunuh di sana untuk menyembah si mata satu itu Dajjal. Itu sudah terjadi puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi yang percaya dukun itu bukan saudara doang. Joe Biden juga percaya dukun. Enggak percaya. Joe Biden juga percaya dukun. Dukunnya apa? Dajjal, enggak tanggung-tanggung. Saudara dukunnya masih kelas kampungan. Ntar lah, kapan-kapan kita bahas itu. Jadi, Dajjal keluar karena apa? Kaki tangannya dikalahkan. Baru, wah kurang ajar ini. Kaki tanganku kalah semua nih kan. Siapa yang ngalahin? Kalau dalam riwayat adalah Al-Mahdi. Sampai akhirnya baru dia keluar. Begitu Dajjal keluar, Al-Mahdi udah mau terpojok, baru Nabi SAW turun. Itu keterangan dalam hadis seperti itu. Hari ini ramenya Baitul Maqdis, ramenya Palestina, itu tanda-tanda kehancuran kota bangsa Arab itu. Kenapa? Bangsa Arab itu sama, dia jadi kaki tangannya apa? Kaki tangannya Amerika. Walaupun Dajjal nggak bisa masuk ke dalam 2 tempat ini, tapi orang-orang di sana penyembahnya bisa masuk-masuk. Makanya di keterangan nanti ketika Dajjal keluar, dihentakkan kaki, orang-orang munafik akan keluar semua dari kota Madinah. Jadi pengikutnya. Jadi hari ini terjadinya perang besar di dunia ini, sudah saudara bisa mendeteksi Rusia itu siapa? Ya itulah gitu kan. Makanya umat Islam hari ini udah cenderung dekat sama mereka, tapi suatu saat akan berkhianat, itu diterangkan. Terus Amerika, Ya'juj, ya kan, Dajjal, Ya'juj dan kaum udah 3 ini kekuatan. Di dunia ini cuma 3 kekuatan. Kaum muslimin, Ya'juj dan nanti referensinya nyusul belakangan. Banyak tanda-tanda kemunculan Dajjal itu saat ketika kendaraan Dajjal muncul. Itu juga Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, keledainya Dajjal itu lebar telinganya 20 hasta, terus lingkar badannya itu juga 40 hasta atau sekitar 20 meter. Orang naikinya di dalam perutnya, bukan di punggungnya. Dan dia itu terbang di atas awan. Itu Rasulullah menggambarkan
keledainya atau kendaraannya Dajjal. Maka hari ini sebenarnya sudah ada, yaitu seperti pesawat terbang. Jadi intinya ketika Dajjal muncul, kendaraan pada saat itu sudah pesawat terbang. Jadi Ya'juj dan Ma'juj muncul, Dajjal muncul, berarti tinggal nunggu apa? Ini tanda-tanda kiamat besar sebenarnya, yaitu diutusnya Al-Mahdi. Maka saudara mau percaya mau enggak terserah. Saya menyampaikan keilmuan ini juga saya dapatkan dari seseorang yang dipandaikan oleh Allah. Saudara nggak perlu tahu orangnya siapa, tapi saya mendapatkan ilmu tersebut dari orang tersebut. Dia menjabarkan segala sesuatu, menjabarkan ayat-ayat Quran, menjabarkan hadis-hadis Rasulullah, menjabarkan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan hari ini semua dijelaskan secara gamblang. Saya hanya menjelaskan dari apa yang saya dapatkan. Kalau walaupun saya meyakini sosok yang saya ikuti adalah sosok Al-Mahdi, belum tentu saudara meyakini orang tersebut juga Maka kembali lagi pada umat hari ini. Saya hanya menyampaikan materi-materi dari bab ke bab, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Makanya insya Allah antara bab satu dengan bab lain itu berhubung kait semua. Nah di sini. Maka terjadinya perang Palestina pun hari ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya nanti pada pertemuan ke depan mungkin kita akan bahas tentang situasi perang yang terjadi hari ini, Palestina hari ini. Kita akan bahas tentang kembali ke bahasan Dajjal, memahami makna Dajjal. Lafaz ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab yang maknanya adalah dicat atau ditir dan menutupi dengannya atau disamarkanlah. Makna asal dari ad-Dajjalu adalah pencampur adukan. Dikatakan maknanya adalah merancaukan atau mengaduk-aduk. Itu bahasanya. Maka Dajjal, makna Dajjal adalah orang yang merancaukan, mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Intinya dia seorang pendusta. Dia memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kata tersebut termasuk bentuk mubalaghah, ya, melebihkan dengan wazan. Jadi maknanya adalah banyaknya kedustaan atau kebohongan, juga kerancuan darinya. Jadi Dajjal itu mengacu pada penipu. Makanya Al-Masih ad-Dajjal itu Al-Masih palsu. Makanya luar biasa. Fitnah Dajjal itu benar-benar merancaukan, mengaduk-aduk, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Hingga manusia hari ini gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kata Dajjal merujuk beberapa makna, yaitu Dajjal kecil, fitnah Dajjal, dan Al-Masih Dajjal. Dajjal kecil. Dajjal kecil disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal, pembohong-pembohong besar, yang jumlahnya mendekati 30 orang. Masing-masing mengaku sebagai utusan Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Dajjal kecil itu udah banyak hari ini. Udah banyak. Kalau disebutin ya banyak lah. Mengaku nabi, mengaku rasul, itu Dajjal semua. Dajjal semua, ya kan? Itu Dajjal kecil. Fitnah Dajjal beda lagi. Fitnah Dajjal adalah Dajjal ini merajalela ke seluruh dunia. Tidak ada tempat yang dilewatkan oleh dia. Semua diinjak oleh dia. Kenapa? Dia berusaha menipu manusia. Makanya hari ini ketika manusia jauh dari pengajaran Allah, jauh dari pengajaran agama, itu akan cenderung jadi tukang tipu. Jadi tukang tipu. Karena apa? Ya karena yang hari ini yang membisiki, yang menyesatkan manusia itu
antek-anteknya Dajjal semua. Setan-setan hari ini semua itu di bawah kendali si Dajjal, yang akhirnya manusia yang jauh dari pengajaran agama cenderung menipu. Bahkan nggak tanggung-tanggung, menipu atas nama agama, menipu atas nama yatim piatu, menipu atas nama negara, menipu atas nama Allah dan sebagainya. Itu terjadi sudah. Jadi fitnah Dajjal itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW telah bersabda, tiada seorang nabi pun melainkan dia memberi peringatan yang menakutkan kepada umatnya tentang pendusta yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sungguhnya Rob Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Dan ditulis di antara dua matanya Dajjal itu kafaro atau kafir. Jadi ini Dajjal. Terus di antara ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelahnya kanannya buta menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung, di atas mata kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafir. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Terus dalam riwayat yang lain, sesungguhnya dia Dajjal tidak bisa memiliki keturunan. Dari Abu Sa'id berkata, benar, jawabku Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya di antara dua matanya tertulis kafaro. Kemudian beliau mengejanya kafaro. Setiap muslim dapat membacanya, walaupun mereka tidak bisa membaca. Itu diterangkan dalam hadis lain. Setiap mukmin dapat membacanya, baik yang bisa menulis atau tidak. Dalam riwayat hadis Muslim. Jadi ini bicara tentang apa? Dajjal itu membawa pemikiran, membawa pengetahuan yang cenderung menyelisih Quran dan Sunnah. Orang itu bisa membaca walaupun gak bisa baca tulis. Artinya ini bicara tentang pikirannya Dajjal, apa yang dikeluarkan oleh pemikirannya itu tentang kekafiran semua. Jadi karena apa? Yang gak bisa nulis, gak bisa baca, tetap bisa baca. Karena apa? Ketika Dajjal ngomong itu udah ketahuan kalimatnya. Itu kalimat kekafiran. Dalam otaknya itu isinya kekafiran. Pemikirannya kekafiran. Pendapatnya kekafiran. Bisa jadi diartikan demikian. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala tidak picek buta sebelah, dan ketahuilah sungguhnya Al-Masih Dajjal adalah buta sebelah kanannya. Matanya bagaikan anggur yang menonjol. Ini diterangkan banyak hal ya. Munculnya fitnah Dajjal adalah tanda kalau Dajjal telah terlepas. Maka tadi kita bahas jadi dua prakondisi, yaitu keluarnya Dajjal itu keluar setelah dia terlepas, dia membawa fitnah, dan yang kedua keluar secara fisik, yaitu setelah kaki tangannya ditaklukkan. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi, dikuasai Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali, Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hari ini apakah Dajjal sudah mengelilingi dunia? Tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Sudah hari ini. Walaupun saudara tidak mengetahui, Dajjal sudah keliling seluruh dunia. Kecuali Mekah dan Madinah. Tetapi fitnahnya sudah sampai Mekah Madinah, walaupun secara fisik Dajjal nggak bisa masuk ke dalam dua kota tersebut. Tapi secara fisik hari ini setiap wilayah didatangi. Makanya tadi saya katakan bahwasanya orang yang jauh dari pengajaran agama kenapa cenderung jadi tukang tipu?
Itu artinya siapa di balik orang yang mendesas-desuskan, membisikkan pikiran jahat pada orang tersebut? Kalau bukan kaki tangannya Dajjal. Makanya hari inilah fitnah Dajjal itu muncul. Dajjal sudah keliling dunia, tapi manusia tidak menyadarinya. Maka hari ini terjadinya konflik di Palestina itu tanda-tanda kehancuran kota Madinah. Itu dalam sebuah hadis terangkan. Hancurnya kota Madinah, tanda-tanda dibukanya kota Konstantinopel. Dibukanya kota Konstantinopel, tanda-tanda perang, keluarnya Dajjal. Itu diterangkan. Maka ini adalah awal sebuah peperangan besar yang akan terjadi. Bisa jadi, makanya persiapkan iman dan ketakwaan kita hari ini. Besok pertemuan ke depan, kita akan bahas tentang Palestina hari ini. Demikian tadi, apa yang bisa saya sampaikan, ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.